Warga binaan Lembaga Permasyarakatan Kelas 2B Kota Sorong mengikuti sosialisasi pelatihan teknis yang bekerja sama dengan Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan Provinsi Papua Barat selama 3 hari lamanya Kamis tanggal 21 Juni tahun 2022. Setelah mengikuti bimbingan teknis dan mendapatkan materi dalam mengelola peternakan dan perkebunan selama 3 hari, warga binaan Lembaga Permasyarakatan Kelas 2B Sorong langsung turun ke kebun asimilasi dan edukasi yang disewa oleh Lapas Sorong seluas 6 hektar untuk mempraktekkan di kebun asimilasi yang terletak di Jalan Sorong Makbon Bambu Kuning, kilometer 12. Kepala Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua Barat Sukardi mengatakan materi yang kami berikan kepada warga binaan Lapas Kelas 2B Sorong adalah agensi hayati serta dalam pemanfaatan dan pestisida alami, artinya produk dalam hasil tanaman hortikultura selain tanamannya sehat juga menyehatkan untuk dikonsumsi. Agenda kami, materi kami adalah ada agensi hayati pemanfaatannya, kemudian ada pestisida alami atau PESNAP, kemudian penggunaan pestisida yang secara bijaksana, yang selama ini bahwa penggunaan pestisida di tingkat lapangan ini sudah di atas ambang ekonomi. Bagaimana kita menurunkan atau kandungan pestisida secara berlebihan ini? Artinya produk dari hasil tanaman hortikultura selain tanamannya sehat juga menyehatkan untuk dikonsumsi. Harapan masyarakat bisa mengonsumsi dengan kondisi dalam keadaan sehat. Selain itu juga bahwa bahan-bahan yang kita pakai di antaranya perbanyakan trichoderma. Ini kita baru kenalkan pada peserta yang berjumlah sekitar 65 peserta. Kita kenalkan perbanyakan trichoderma, pembuatan PGPR, Plant Growth Promoting Rhizobacteria. Jadi bakteri perakaran pemicu atau pemacu pertumbuhan tanaman. Nah, ini kita harapkan supaya tanaman itu bisa sehat. Salah satunya harus perlu imunisasi. Ya, imunisasinya melalui PGPR ini. Nah, di dalamnya terkandung banyak bakteri-bakteri atau mikroba pengurai di dalam tanah yang sangat bermanfaat bagi tanaman. Jadi PGPR dan trichoderma. Kemudian kalau trichoderma ini adalah jenis agen antagonis. Agen antagonis itu berarti cendawan yang bisa menghambat perkembangbiakan daripada cendawan yang menyebabkan penyakit atau patogen pada tanaman. Salah satunya permasalahan di tanaman di sini banyak adalah antraknosa, seperti yang kita lihat tadi di sini. Terutama pada tanaman cabai, kemudian pada buah, ya. Ini ternyata terong juga mulai terserang. Kita antisipasinya selain menggunakan PGPR sebagai imunisasinya pada tanaman untuk memberikan kekebalan terhadap penyakit, dan trichoderma ini adalah sebagai bahan penghambat atau pengendali daripada penyakit antraknosa, salah satunya seperti itu. Selain itu, Kepala Lapas Kelas 2B Sorong Gustaf Rumaikoi menjelaskan kami sangat memberikan apresiasi kepada Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan Provinsi Papua Barat karena kita bisa bersinergi membangun pemahaman warga binaan dalam kegiatan 2 hari ini. Sehingga lahan yang kita sewa seluas 6 hektar bisa digarap dengan tenaga warga binaan kita. Selain itu, hasil dari sayuran yang digarap oleh warga binaan Lapas Kelas 2B Sorong juga selain dijual dikonsumsi juga oleh warga binaan di Lapas Sorong. Pemahaman untuk warga binaan kita dalam kegiatan 2 hari ini, kebetulan kita di sini punya lahan yang kita sewa itu 6 hektar. 6 hektar ini kita garap dengan menggunakan tenaga warga binaan kita. Di sini sasaran utama kita bukan melihat pada hasilnya, tetapi bagaimana di sini kita bisa melatih warga binaan. Jadi edukasinya itu yang kita utamakan. Memang sering kita dalam pelaksanaan kegiatan ada kalanya memang kita rugi karena memang pemahaman terhadap pengendalian hama maupun penggunaan pupuk dan lain sebagainya itu masih terbatas, sehingga dari hasil 1 tahun lebih ini kita evaluasi, ya kita perlu juga menggandeng dinas terkait sehingga bisa membantu kita memberikan edukasi dengan harapan bahwa warga binaan itu bisa teredukasi dan mereka kedepannya bisa melihat bahwa dari bertani itu memberikan harapan untuk orang bisa berkembang. Kemudian untuk lapas sendiri, kita itu ada 3 komponen penting di lembaga pemasyarakatan. Yang pertama adalah petugas. Kita selaku pembina, kita melaksanakan tugas pembinaan terhadap warga binaan. Yang kedua
itu warga binaan itu sendiri. Dan yang ketiga adalah baik perorangan atau kelompok atau organisasi atau instansi pemerintah yang bisa membantu kita. Jadi dari 3 komponen besar ini, kalau kita sendiri berusaha untuk membina mereka misalnya warga binanya tidak menerima juga kan sia-sia. Begitu juga kalau kita dengan warga binanya sudah baik, tetapi masyarakat juga tidak menerima, itu juga susah. Jadi memang ini 3 komponen penting, dan ini sangat-sangat diharapkan itu pemerintah dalam hal ini bisa, instansi terkait bisa memberikan support kepada kita, sehingga dengan adanya kegiatan-kegiatan positif seperti ini mereka kelak mereka bebas, itu bisa mandiri dengan mungkin punya lahan, mereka mulai belajar untuk mengelola lahan itu dengan pemanfaatan lahan yang mungkin ada secara teratur, terpadu dengan pengendalian hama yang baik. Itu bisa memberikan penghasilan untuk mereka, dan itu bisa memberikan satu harapan hidup dan penghidupan untuk mereka. Minggu ya kita bersyukur kita sudah surati juga dari Balai Latihan Kerja. Cuma mereka di semester pertama mereka lebih berorientasi pada penguatan institusi mereka sendiri, di mana instruktur mereka itu yang mereka latih, dan surat kita baru dijawab. Pada hari Senin besok ini kita ada pembukaan satu kegiatan juga. Itu kita berterima kasih sekali dengan adanya support dari teman-teman kita yang dari instansi lain yang bisa membantu. Dengan adanya lahan ini, pertama mereka bisa saling interaksi, membagi pengetahuan mereka, karena di dalam kebun asimilasi ini mereka ini dari beberapa suku juga yang sebagai warga binaan, ada orang dari Jawa, ada orang Sulawesi, ada orang dari NTT, ada orang dari ya pokoknya beberapa provinsi lah. Ada orang asli di sini, tapi dengan adanya lahan sarana asimilasi dan edukasi ini, mereka bisa bertukar pengalaman, pengetahuan. Jadi sangat positif sekali, kita sangat terbantu sekali. Ekonominya ya kita dengan sistem menanam ini kita ada manajemennya, kita ada rubah. Jadi awalnya itu mereka nanam misalnya kangkung sekaligus ditanam 10 atau 5 sampai 10 bedeng. Begitu panen ada yang belum terjual sudah rusak. Sehingga sekarang itu diatur penanamannya. Mereka memberikan edukasi, jadi mereka tanam per 3 hari. Jadi setelah mereka panen 3 hari berikut penanaman yang baru lagi. Begitu terus. Jadi tidak terputus selama bulan berjalan. Itu sehingga itu juga memberikan tambahan yang cukup baik juga untuk mereka. Kemudian keberadaan kita di sini juga masyarakat sekitar ini sangat mengapresiasi, karena mereka kalau tiap sore itu datang beli sayur juga di sini. Beli sayur di sini. Bahkan ada yang mereka ambil dalam jumlah besar jual lagi. Ya, setiap hari itu 3 jenis sayur itu dimasukkan ke dapur di sana untuk konsumsi warga binaan. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Taufan Yusuf mengabarkan.